Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Juru selamat umat adalah sholat dan zakat. Soal 1. Apakah isi dari bilangan 83 yang berhubungan dengan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat pada Quran surah 2 ayat 83? Nah, saudara, kita akan membahas bilangan 83, tidak menggunakan bahasa sehari-hari karena kesalahan paham bakal banyak terjadi. Kalau menggunakan bilangan, mustahil bilangan berbohong pada kita. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita simak lebih dulu Quran surat 2 ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, saudara, itulah 83. Selanjutnya, 83 ini bagaimana kita olah secara matematika menggunakan ketidaksamaan. 83 itu lebih besar 81, lebih kecil 100, dan lebih kecil dari 121. Bagaimana ketidaksamaan ini ditunjukkan Allah dalam Al-Quran? Mari kita ikuti lanjutannya. Saudara, dengan cara persegi Sunan Kalijaga, 83 terletak di antara 3 bilangan. 81 lebih kecil 83, lebih kecil 100, dan lebih kecil 121. 81 dari 9 kuadrat, 100 dari 10 kuadrat, dan 121 dari 11 kuadrat. Pemilihan 81 lebih kecil 83, lebih kecil 100, lebih kecil 121, karena di dalam ayat 81
terdapat logika, yaitu negasi dari konjungsi. Inilah negasi konjungsi yang ditunjukkan Allah. 81. Bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 81 dalam bentuk logika, negasi dari P dan Q ekivalen dengan tidak P atau tidak Q. Kalau dibaca berarti sebagai berikut. Demikian yang benar, barang siapa yang memohon pengampunan dosa atau telah diampuni dosanya, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Demikian saudara, ternyata Allah sudah mengajarkan logika ini sejak turunnya Quran. Tinggal bagaimana kita menguasai logika ini. Untuk selanjutnya kita simak Quran surat 2 ayat 121. 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, saudara, setelah kita menyimak 121, sekarang urutan 81, lebih kecil 83, lebih kecil 100, lebih kecil 121, dapat kita eksekusi dari kiri, mulai dengan 83 sama dengan 1 tambah 1 tambah 81, melibatkan 2 kali ruang E11, sekali ruang E99, sekali ruang E1010, dan sekali ruang E1111. Bagaimana eksekusi ini? Mari kita simak lanjutannya. Eksekusi dari kiri. Buat ruang suci 2 kali E11.
Tambahkan ruang suci E99. Buat ruang E1111. Buat ruang E1010. BX. BY. Nah, saudara, sekarang kita bisa melihat 38 pengotor terdiri atas 19 BX dan 19 BY, pengotor warna kuning dan pengotor warna oranye. Inilah negasi konjungsi yang ditunjukkan Allah. 81. Bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudara, kutipan dari ayat 83, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, merupakan perintah Allah yang termuat dalam Quran surat 2 ayat 121, yaitu perintah menggunakan logika Alkitab atau logika Al-Quran. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Demikian saudara, kita bisa melihat bahwa perilaku logika BX dan logika BY siap selalu menjadikan neraka bagi logika ayah dan logika Bung Karno. Eksekusi dari kanan 100 lebih besar 83. 83 sama dengan 100 dikurang 17. Saudara, 100 dikurang 17 bisa kita baca sebagai 100 tanpa 17. Ini bisa dibayangkan bahwa persegi yang dibuat pada E11 bukan lagi nilai harapan, tetapi nilai skalar. Sudah jelas bahwa 17 yang dibangun oleh 1 kuadrat dan 4 kuadrat
1 kuadrat dan 4 kuadrat masing-masing sebagai besaran skalar. Jelas penampilannya merupakan graf kotor. Buat 1 persegi kotor. Buat 16 persegi kotor. Apakah mendirikan sholat, yaitu menghubungkan garis A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong? Kami tidak sholat. Apakah menunaikan zakat? Kami tidak zakat, tidak syahadat, tidak puasa. Seratus. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Itulah saudara, Quran surat 2 ayat 100 menyatakan bahwa 83 tidak menghubungkan 17E11 dengan dirikan sholat dan tunaikan zakat, sehingga perilaku BX dan perilaku BY dalam diri kita kan selalu menolak atau selalu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Graf kotor, BX, dan BY. Demikian saudara, ayat 100 menunjukkan BX dan BY sebagai ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mengingkari rukun Islam. Selanjutnya bagaimana saudara untuk menyatakan 83 sebagai dirikan sholat dan tunaikan zakat menjadi juru selamat? Selanjutnya kita simak soal 2. Soal 2, apakah isi dari 83 dengan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dapat menyelamatkan umat manusia? Nah, saudara, bagaimana menjawabnya untuk bisa sampai mendapatkan izin dari Allah? Kita harus menguasai keempat logika. Yang diutamakan adalah logika ayah dan logika Bung Karno. Pasti menguasai logika BX dan logika BY. Jangan dibalik. Kalau menguasai
Maka simak. Demikian belah ketupat rukun Islam dari Sunan Kalijaga agar ditegakkan dalam perilaku kita. Semoga Allah selalu bersama perilaku kita. Belah ketupat rukun Islam ini dapat menyelamatkan umat manusia. Menurut Quran Surat 2 ayat 83, dirikan sholat dan tunaikan zakat dengan menguasai isi dari Quran Surat 2 ayat 121, yaitu menguasai logika Alkitab dan logika Al-Quran. Demikian saudara, pembahasan dirikan sholat dan tunaikan zakat dapat menyelamatkan umat. Selanjutnya, pembahasan video berikutnya adalah Quran Surat 2 ayat 277. Untuk sementara ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil